Halo, kembali lagi bersama saya Amalia dalam persiapan PPPK 2023 pada kompetensi teknis submateri 7 yaitu teori belajar Ausubel. Yang pertama, teori belajar Ausubel menekankan pentingnya pembelajaran yang bermakna dan juga pentingnya pengulangan sebelum dimulainya pembelajaran. Ausubel mengatakan bahwa dia menolak anggapan bahwa belajar dengan menemukan adalah bermakna, sedangkan ceramah itu kurang bermakna. Klasifikasi belajar menurut Ausubel ada dua dimensi. Yang pertama, cara penyampaian informasi ataupun materi pelajaran bisa dikomunikasikan kepada peserta didik dalam bentuk belajar penerimaan ataupun penemuan. Dimensi yang kedua, bagaimana siswa belajar mengaitkan informasi tersebut pada struktur kognitif yang sudah ada. Kemudian, ada 4 tipe belajar menurut Ausubel. Yang pertama, belajar dengan penemuan bermakna. Pada tipe ini, peserta didik hendaknya mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran. Atau peserta didik bisa terlebih dahulu menemukan pengetahuan dari apa yang ia pelajari, kemudian baru mengkaitkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Tipe yang kedua yaitu belajar dengan penemuan tidak bermakna. Maksudnya, pembelajaran yang dipelajari dan ditemukan sendiri oleh siswa tidak dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, namun mereka cenderung untuk menghafalkan. Tipe belajar yang ketiga yaitu belajar menerima yang bermakna. Jadi, guru hendaknya menyampaikan susunan logis dari pengetahuan, kemudian nantinya peserta didik akan mengkaitkannya dengan pengetahuan yang telah ia miliki. Tipe belajar yang keempat yaitu belajar menerima yang tidak bermakna. Maksudnya, guru akan menjelaskan pengetahuan yang telah disampaikan dengan susunan logis, kemudian peserta didik akan menghafalkan. Dari pemaparan tadi, kita dapat mengetahui proses belajar yang bermakna adalah pembelajaran yang bisa mengkaitkan pembelajaran materi sebelumnya dengan materi pembelajaran yang nantinya akan dipelajari. Teori belajar Ausubel ini berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme, yang menekankan bahwa pendidik hendaknya mengasosiasikan sebuah fenomena, pengalaman, dan juga berbagai fakta baru ke dalam sistem pengertian yang sudah dimiliki oleh peserta didik dan menekankan pentingnya suatu asimilasi pengalaman baru ke dalam konsep yang sudah dimiliki peserta didik. Kemudian, kita akan mempelajari tentang 3 prinsip pembelajaran Ausubel. Yang pertama, Presentation of Advanced Organizer. Guru hendaknya mengarahkan para peserta didik kepada materi yang nantinya akan mereka pelajari dan menolong mereka untuk mengingat kembali informasi yang berkaitan dan bisa digunakan untuk membantu peserta didik dalam menanamkan pengetahuan baru. Yang kedua, presentation of learning test or material, yaitu pembelajaran yang menggunakan materi baru sebaiknya disampaikan dengan cara memberikan ceramah, diskusi, sebuah film, ataupun memberikan tugas kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah strengthening cognitive organization, yaitu guru disarankan untuk menggabungkan informasi baru ke dalam susunan pembelajaran yang telah direncanakan untuk pelajaran permulaan dengan cara mengingatkan peserta didik tentang bagaimana setiap rincian khusus yang berkaitan dengan gambar yang besar. Contohnya, guru dapat memberi kesempatan peserta didik untuk memperluas pengetahuannya dan juga melibatkan peserta didik untuk memberi kesimpulan pada akhir pembelajaran. Kemudian, bagaimana langkah-langkah dalam meaningful learning atau pembelajaran bermakna? Yang pertama, guru hendaknya menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, melakukan identifikasi terkait karakteristik peserta didik.
Kemudian yang ketiga, guru hendaknya memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mengaturnya ke dalam bentuk konsep-konsep inti. Yang selanjutnya adalah menentukan topik-topik dan menampilkannya ke dalam bentuk advanced organizer. Yang kelima, mempelajari konsep-konsep inti tersebut dan menerapkannya dalam bentuk nyata atau konkret sehingga peserta didik dapat memahami pengetahuan itu kemudian dikaitkan dengan pengalaman yang telah mereka miliki. Sekian, terima kasih.